Adik-adik, hari ini kita akan jalan-jalan keliling Indonesia, menikmati keindahan sumber daya alam air. Kalian sudah siap semua? Yuk kita berangkat! Kita awali perjalanan ini dari Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Wow, itu Danau Toba. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia loh. Oleh masyarakat sekitar, air di Danau Toba dimanfaatkan sebagai sumber air minum. Selain itu, Danau Toba juga merupakan objek wisata yang terkenal di mancanegara. Hore, kita sudah sampai di Pulau Jawa. Sekarang kita berada di sebuah waduk yang membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, yaitu Sungai Bengawan Solo. Waduk ini dikenal dengan nama Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur dibangun sebagai pengendalian banjir atau flood control Sungai Bengawan Solo, memasok air minum kota Wonogiri dan sekitarnya, juga sebagai PLTA. Di mana nih kita sekarang? Wah, ternyata kita sudah sampai di Pulau Bali. Pantai ini indah sekali ya. Tempat ini adalah Tanah Lot. Tanah Lot merupakan objek wisata yang terkenal loh di Pulau Bali. Objek wisata ini banyak diminati wisatawan dari dalam dan luar negeri. Keren ya? Nah, kita sudah sampai pada tujuan terakhir kita, yaitu Pulau Kalimantan. Kita lihat bersama. Di sana ada sungai. Ada yang tahu apa nama sungai itu? Yap, betul. Itu adalah Sungai Kapuas. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Selain Sungai Kapuas, masih banyak lagi sungai-sungai lain di Pulau Kalimantan. Sehingga pulau ini dikenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai. Contohnya adalah 1. Sungai Barito, 2. Sungai Martapura, 3. Sungai Mahakam, 4. Sungai Negara. Masyarakat di Pulau Kalimantan banyak memanfaatkan sungai untuk berbagai hal, antara lain 1. Sebagai habitat dari berbagai hewan air. Sungai Kapuas misalnya merupakan rumah dari lebih 700 jenis ikan dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. 2. Sarana transportasi yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. 3. Sumber mata pencaharian untuk menambah penghasilan keluarga dengan menjadi nelayan atau penangkap ikan secara tradisional. 4. Sebagai tempat kegiatan jual beli yang dikenal dengan istilah pasar terapung. Nah, adik-adik, tadi kita telah menikmati keindahan sumber daya alam air pada beberapa daerah di Indonesia. Ternyata sumber daya alam air memiliki banyak manfaat bagi masyarakat di berbagai bidang. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi makhluk hidup di kehidupan sehari-hari. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Untuk itu, kita wajib memanfaatkan air dengan bijak. Adakah yang tahu bagaimana cara memanfaatkan air dengan bijak? Ayo kita simak cerita berikut ini ya. Adi, apa yang sedang kamu lakukan? Ya ayah, aku habis bermain air dan menyiram tanaman. Adi, menggunakan air itu boleh. Setiap orang mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Memangnya ada apa ayah? Coba lihat, apa yang baru saja kamu lakukan? Saya menggunakan air. Ayah bilang setiap orang berhak menggunakan air. Betul apa yang kamu katakan. Tetapi selain berhak menggunakan air, setiap orang juga punya kewajiban untuk memanfaatkannya dengan baik. Aku tadi menyiram tanaman. Bukannya menyiram tanaman itu perlu? Iya, tanaman harus kita siram. Tetapi menyiram tanaman tidak boleh berlebihan. Dan juga setelah menggunakan air, jangan lupa
tutup keran airnya. Oh, aku tahu ayah. Berarti bermain-main air juga tidak boleh ya? Yap, bagus anakku. Mari kita manfaatkan air dengan baik. Dalam memanfaatkan sumber daya alam air, kita harus memperhatikan hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang kita laksanakan. Hak kita dalam memanfaatkan air di antaranya: A. Mendapatkan layanan air bersih. B. Memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. C. Memanfaatkan air tanah di lingkungan rumah kita. D. Terhindar dari tindakan diskriminasi dalam pemanfaatan air. Kewajiban kita dalam memanfaatkan air di antaranya: A. Memanfaatkan air secukupnya. B. Membuat sumur resapan. C. Mematikan keran saat tidak digunakan. D. Menjaga air sungai tidak tercemar. Nah, ayo mulai sekarang adik-adik memanfaatkan air dengan benar ya. Aku harus cuci tangan setelah bermain. Dan jangan lupa tutup keran air setelah digunakan ya teman-teman. Aku cinta tanamanku. Ku siram setiap hari. Aku menyiram dengan gembor untuk menghemat air. Ayahku membuat sumur resapan untuk menyimpan air hujan. Nah, adik-adik sudah tahu kan bagaimana cara memanfaatkan air dengan baik ya? Adik-adik, tadi kita sudah melihat yang dilakukan Adi dalam gambar. Nah, sekarang mari kita coba mengelompokkan pernyataan berikut termasuk kewajiban atau hak. A. Ya, benar. Mendapatkan layanan air bersih termasuk ke dalam hak. B. Benar sekali. Memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari adalah termasuk ke dalam kewajiban. C. Wah, adik-adik sudah semakin pandai nih. Benar sekali. Menjadikan sungai sebagai tempat budidaya ikan air tawar termasuk ke dalam hak. D. Memanfaatkan air tanah di lingkungan rumah kita termasuk ke dalam hak. E. Kalian benar, menjaga air sungai tidak tercemar termasuk ke dalam kewajiban. Wah, hebat! Adik-adik sudah pandai. Belajarlah terus dengan penuh semangat.